bantu saya dulu ini. Saya suruh siswa. Bikin salam dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, tapi sebelumnya mari berdiri dulu kita untuk menyanyikan satu lagu nasional. Kita lakukan lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Siap, mulai. Kemudian sebelum kita mulai ke materi pelajaran, ya kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Nah, tadi kamu sudah berdoa bersama, sudah menaikkan salah satu lagu wajib nasional. Sekarang kita akan mulai belajar, ya. Kita akan mulai belajar dengan pokok pembicaraan kita adalah perkalian, ya. Perkalian bilangan. Pernah enggak mendengar kata perkalian? Pernah? Perkalian itu adalah penjumlahan bersusun atau penjumlahan berulang-ulang. Itu perkalian, ya. Jadi di rumah sering kamu melakukan perkalian di rumah, ya? Sering nggak? Sering nggak? Sering. Di rumah pasti sering kita melakukan yang namanya perkalian. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Penjumlahan yang berulang-ulang. Itulah perkalian. Jadi kita tuh berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam perkalian. Itu yang kamu harus perhatikan di dalam kita belajar ilmu matematika, yaitu mengalihkan bilangan saja. Paham? Mengalihkan bilangan saja. Nah, contohnya, ya, umpamanya ada yang seperti ini, ya. Umpamanya 12 kali 6, ya. 12 kali 6. Berarti ini sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. 2, 3, 4, 5 tambah 12 sama dengan. Itu hasilnya ini. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Paham? Paham enggak? Umpamanya 12 tambah 12 24. 24 tambah 12 36 tambah 12 48. 46 tambah 48 tambah 12 50 tambah 12. Nah, coba lihat. 6 kali 2 sama dengan 12. Simpan. 6 kali 1. Nah, tambah 1. Pas hasilnya? Ya. Paham nggak? Sekarang nggak usah kita terlalu banyak pikir kemana-mana. Yang penting bisa mengulang-ulang perkalian itu. Penjumlahan itu yang berulang-ulang. Ya. Penjumlahan yang berulang-ulang. Paham? Yaitu perkalian. Di rumah kamu sering melakukan namanya perkalian. Ya. Sering sekali. Cuma kan kamu belum mengenal bagaimana cara kita mengalihkan ini di rumah, ya kan? Banyak saya melakukan sebenarnya. Nah, jadi itulah perkalian, yaitu perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Paham? Paham? Nah, sebelum saya nanti kamu buka soal, nantinya umpamanya lihat berulang-ulang ini. Umpamanya 6 kali 5. 6 kali 5. Bagaimana ini yang 5 ini? Berarti 6 tambah 6 tambah ini sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan. Ya, inilah perkalian. Supaya kamu tahu bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian. Bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian. Ya. Jadi perkalian itu yang harus kita pelajari dulu bagaimana caranya kita untuk belajar. Ya? Nah. Baik.
Ya, sekarang sudah siap? Ya. Kali ini kita akan masih berbicara masalah operasi perkalian bilangan jajar. Bilangan jajar. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah juga kamu pernah melakukan yang namanya perkalian. Nah, jadi yang namanya perkalian itu, ya, itu istilahnya bisa dikatakan penjumlahan berulang, ya. Penjumlahan berulang-ulang itu perkalian. Itulah yang dimaksud dengan perkalian, yaitu penjumlahan berulang-ulang. Nah, dalam kita memproses bagaimana caranya mengalikan bilangan jajar itu, ya. Contohnya sudah saya bilang, ya. Jadi kalau umpamanya ada 6 kali 2, maka ini sama dengan 6 tambah 6. Ya. Ya. Paham enggak? Umpamanya kalau ada 7 kali 4, 4 kali 7, ini sama dengan 4 tambah 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 4. Itu artinya sama dengan ini. Ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itulah sebabnya kita harus dalam kehidupan kita di rumah sering kamu dalam melaksanakan perkalian. Sering. Itu sekarang saya akan berikan contoh soal ini, ya. 6 kali 2 sama dengan 6 tambah 6. 4 kali 7 sama 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ya, itu yang kita pakai. Nah, sekarang di sini saya akan bagikan kertas lembaran kerja, ya. Nanti kamu kerjakan dengan baik secara kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kamu operasikan perkalian dalam bentuk sebuah soal cerita, ya. Paham enggak? Umpamanya soal cerita itu saya berteman 5. Saya berteman 5. Masing-masing teman ini memiliki 5 gelar. Jadi teman 5 ini sama-sama memiliki 5 gelar. Jadi prosesnya adalah 5 kali 5 atau 5 tambah 5 tambah 5. Ya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan kamu soal, ya. Penerati memiliki 15 kandang burung pipit. Masing-masing berisi 12 ekor burung pipit. Berapa burung pipit penerati? Semuanya, ya. Berapa burung pipit penerati semuanya? Ya. Paham? Ini bentuk soal cerita. Kemudian yang kedua, di kelas 4 terdiri di 8 kelompok. 8 kelompok. Nah, setiap kelompok menghabiskan 12 kerupuk. 12 kerupuk. Pertanyaannya, berapa kerupukkah yang harus disiapkan oleh pemerhati, ya? Atau berapa kerupukkah yang harus disiapkan? Ini bentuk soal cerita dalam perkalian. Nah, sekarang saya akan membagikan LKS atau lembaran kerja, tapi dikerjakan secara kelompok. Nanti kamu diskusikan sama kelompok kamu, ya. Diskusikan sama kelompok, ya. Diskusikan secara kelompok.
Nah ini nanti kamu kerjakan setelah kelompok. Jadi semuanya berpikir ya, semuanya bekerja. Nanti kalau ada yang kerja, ada yang enggak, nilainya berbeda beda. Karena ada istilahnya format penilaian dalam kerja kelompok. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, itu ada nilainya. Ya, sekarang silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing, ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bagaimana? Tidak, kamu tulis soalnya dulu, kemudian kamu pecahkan masalahnya, ya. Melalui operasi perkalian. Berapa hasilnya nanti kamu akan tahu, ya. Silakan kerjakan. Ya. Tulis ini dulu ya. Silakan kamu tulis soalnya, kemudian kamu jawab. Ya. Diskusikan bersama kelompok. Silakan diskusikan. Siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif, nanti punya penilaian untuk penilaian ada. Jadi nanti ada yang aktif akan nilainya kurang, ya. Nah itu. Silakan kerja. Ayo ya. Diskusikan bersama teman sekelompoknya. Diskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya. Ya. Nah, ya. Kerjakan dengan benar. Diskusikan dengan teman-temannya. Ya, diskusikan kira-kira ini bagaimana penyelesaiannya, diskusikan. Ya, semuanya berpikir dengan kelompoknya. Tidak usah dengan kelompok yang lain. Harus berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusikan dengan kelompoknya.
kerjasama ya. Semua berpikir. Semuanya harus kerja, semuanya harus berpikir. Itu namanya kerja kelompok, ya. Itu namanya kerja kelompok. Jangan ada yang ngulur. Jangan ada yang ngulur. Semuanya berpikir. Semuanya bekerja. Nah, setelah ketemu soalnya bisa disebutkan bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Harus kerjakan dengan benar ya. Sesuai contoh yang telah diberikan itu. Baik, Pepecat ya. jadi setelah tadi kita lihat hasil ya,
Setelah kita lihat hasil dari kerja kelompok, kamu tadi, dan alhamdulillah ada yang menghasilkan bagus, ya. Maka itu sebabnya kamu tadi disuruh bekerja sama dengan kelompok, sama semua berpikir, semua mengorek-orek, jadi hasilnya nanti akan ketahuan, ya. Oh, saya punya ini. Itu manfaatnya kerja kelompok. Paham dah? Nah, jadi dalam proses kita kali ini adalah, ya, kita harus tahu bagaimana caranya kita itu mengoperasikan perkalian bilangan cak. Seperti yang pernah kamu kerjakan waktu kerja kelompok. Nah, di sini akan saya berikan kamu pertanyaan. Senang nggak dengan pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Ada nggak hasilnya untuk kerja kelompok? Ada nggak? Bagus, ya. Kemudian, nah jadi ingat ya, jadi hasil dari pelajaran kita pada hari ini, ya, itu dapat kita mengoperasikan perkalian bilangan cak. Ya, tadi sudah saya bilang, jadi itu perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ya, penjumlahan yang berulang. Nah, jadi itu sebabnya kita harus banyak belajar, ya. Paham dah? Nah, jadi itu kita akan mempelajari lebih kuat lagi, lebih giat lagi masalah operasi perkalian bilangan cak. Kira-kira ada nggak tempat kesulitannya? Ada nggak? Di mana kesulitannya dalam bilangan cak itu? Menurut saya ada kesulitannya? Oh, bagus. Jadi ingat, kontinya perkalian itu adalah mengulang atau penjumlahan yang berulang. Ya. Senang enggak? Senang enggak? Umpamanya kalau 3 kali 6, bagaimana prosesnya? 3 kali 6 berarti 3 kali 6. 6 tambah 6 tambah 6. Ya, itu sama dengan 3 kali 6 sama dengan 12. Nah, itu proses, ya. Nah, itu proses mengoperasikan perkalian bilangan cak. Nah, sekarang di antara semua yang kita bahas tadi dalam materi pelajaran kita, ada nggak anak-anak tanyakan? Ada. Di mana coba? Apa? Di mana? Apa yang ditanyakan? Misalnya kesulitannya di mana atau bagaimana cara ini bagaimana coba? Ini dalam soal kita rupanya. Tadi ada yang ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Apa? Tidak ada. Kelompok 2? Ada? Tidak ada. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ada. Mana? Coba tanyakan. Kelompok 4? Kelompok 5? Tidak ada. Kelompok 6? Berarti sudah paham, ya? Sudah paham caranya? Ini kuncinya adalah penjumlahan tadi itu. Kalau umpamanya 15 kali 2 berarti ini sama dengan 15 tambah 15 sama dengan, ya. Ya kan? Nah, inilah yang dimaksud dalam proses perkalian bilangan cacat. Karena perkalian ini adalah penjumlahan berulang-ulang. Ya, itu kesimpulannya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang.
itulah ini yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya dan harapan kepada kamu semua agar kamu itu belajar lebih giat lagi ya, belajar lebih rajin lagi agar kita dapat mencapai apa yang kita ingin. Harus kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya.